Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai perencanaan lokasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Afriana Malau dengan akronim 1161 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Dandi dengan NIM akhir 1171. Perkenalkan, nama saya Desa Maida Delia Putri dengan NIM akhir 1073. Perkenalkan, nama saya Analisa Daya dengan NIM akhir 1048. Baik, kami akan menjelaskan materi kami. Oke, di sini saya selaku materi pertama akan menerangkan materi pertama, yaitu tujuan perencanaan lokasi. Nah, perencanaan lokasi adalah suatu proses strategis dalam menentukan tempat di mana suatu usaha atau kegiatan perusahaan akan berlokasi. Lokasi yang tepat memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesan usaha dan efisiensi operasional. Berikut beberapa pengertian dan tujuan perencanaan lokasi secara sederhana hingga informasinya. Pengertian lokasi usaha. Nah, lokasi usaha diartikan di mana suatu tempat usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi menghasilkan barang atau jasa. Pemilihan lokasi memainkan peran yang strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. Lokasi juga dapat diartikan sebagai tempat perusahaan melakukan kegiatan yang memungkinkan segi ekonomi, produksi, maupun pelayanan. Tujuannya sudah pasti yang pertama untuk meminimalisasi biaya bagi industri. Pemilihan lokasi yang meminimalkan biaya transportasi atau gudang, bahan baku, dan lokasi produksi sangat penting. Yang kedua, ada memaksimalisasi pendapatan. Bagi bisnis retail dan layanan profesional, lokasi yang dapat memaksimalkan pendapatan menjadi fokus. Yang ketiga, optimal kecepatan dalam pengiriman. Lokasi gudang harus memungkinkan pengiriman yang cepat dengan biaya seminimal mungkin. Kemudian di aspek pemilihan lokasi. Nah, di aspek pemilihan lokasi ini yang pertama ada faktor geografis, yaitu memperhatikan letak geografis, aksesibilitas dan infrastruktur. Kemudian demografi dan pasar. Nah, artinya memahami profil konsumen dan potensi pasar di area tersebut. Dan yang ketiga, operasi biaya, yaitu evaluasi biaya sewa, tenaga kerja, dan logistik. Yang keempat, persaingan. Analisis pesaing yang ada di sekitar lokasi. Dan yang kelima, memperhitungkan regulasi peraturan izin yang berlaku. Baik, materi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi adalah proses penting dalam menentukan tempat yang optimal untuk berbagai kegiatan seperti membangun bisnis, industri, dan fasilitas umum. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan lokasi. Yang pertama yaitu faktor geografis, terdiri dari yang pertama, topografi. Topografi merupakan bentuk lahan, lereng, dan kemiringan dapat mempengaruhi aksesibilitas dan konstruksi. Misalnya lokasi di lereng curam mungkin memerlukan teknik konstruksi khusus. Yang kedua yaitu iklim. Iklim mempengaruhi kenyamanan, keberlanjutan, dan biaya operasional. Misalnya lokasi di daerah dengan iklim ekstrim memerlukan perhatian khusus terhadap isolasi dan pendinginan. Yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya alam. Akses ke air bersih, tanah subur, dan bahan baku sangat penting dalam perencanaan lokasi. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, terdiri dari biaya tanah dan sewa. Biaya tanah dan sewa mempengaruhi keputusan lokasi. Lokasi di pusat kota biasanya lebih mahal daripada di pinggiran kota. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja dan tingkat upah mempengaruhi biaya operasional. Lokasi dengan tenaga kerja terampil biasanya lebih menarik bagi industri. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Ketersediaan jaringan jalan, transportasi publik, dan fasilitas pendukung lainnya mempengaruhi efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu faktor sosial dan budaya.
terdiri dari yang pertama yaitu demografi, memahami profil penduduk setempat membantu menentukan apakah pasar potensial ada di lokasi tersebut. Yang kedua yaitu kebutuhan masyarakat. Apakah lokasi tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar? Misalnya, apakah ada sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya? Yang ketiga yaitu budaya dan nilai. Nilai budaya dan norma lokal mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap suatu proyek atau bisnis. Baik, materi yang ketiga adalah strategi pemilihan lokasi. Strategi memilih lokasi usaha yang strategis merupakan hal yang perlu diperhatikan sebelum membuka usaha. Dalam strategi pemasaran, adanya pemilihan lokasi usaha ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Nah, semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, maka semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Sebaliknya, jika lokasi usaha yang dipilih tidak strategis, penjualan pun juga tidak akan terlalu bagus. Nah, 5 strategi yang perlu diterapkan dalam perencanaan lokasi, yaitu yang pertama, analisis pesaing. Analisis pesaing adalah proses evaluasi dan pemahaman mendalam terhadap pesaing bisnis atau produk sejenis di pasar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan pesaing, serta peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja dari sebuah perusahaan. Maka dari itu, kita dapat mencari tahu kelebihan pesaing atau kekuatannya. Yang pertama, inovasi produk. Pesaing mungkin memiliki produk atau layanan yang menarik minat pelanggan. Mereka mungkin menghadirkan fitur-fitur baru atau desain yang menonjol. Maka, observasi terhadap produk mereka dapat memberikan wawasan yang berharga. Yang kedua, pemasaran dan branding yang efektif. Beberapa pesaing memiliki kampanye pemasaran yang luar biasa, membuat merek mereka dikenal oleh banyak orang. Maka belajar dari strategi mereka dalam membangun kesadaran merek bisa menjadi pelajaran bagi bisnis kita sendiri nantinya. Yang ketiga, keunggulan operasional. Pesaing mungkin memiliki proses produksi yang efisien, rantai pasokan yang kuat, atau sistem distribusi yang andal. Lalu kekurangan pesaing atau kelemahannya. Yang pertama, keterbatasan data yang tersedia. Informasi tentang pesaing mungkin terbatas, terutama jika mereka tidak memiliki banyak data publik. Yang kedua, kemungkinan kesalahan interpretasi. Analisis pesaing dapat terpengaruh oleh penafsiran yang salah terhadap data yang ada. Yang ketiga, perubahan yang cepat dalam industri. Lingkungan bisnis selalu berubah dan pesaing harus beradaptasi dengan cepat. Yang keempat, tantangan dalam menghadapi strategi. Pesaing mungkin kesulitan mengubah strategi mereka dengan cepat. Maka dapat dilakukan oleh perusahaan kita untuk mencari tahu bahwa strategi yang kita telah tetapkan itu baik untuk perusahaan kita ke depannya. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu analisis pasar. Di mana analisis pasar adalah proses pengumpulan dan analisis guna untuk memahami pelanggan, tren, dan kondisi pasar yang mempengaruhi bisnis. Nah, ini itu menjadi kunci utama bagi pelaku bisnis yang ingin bertahan dan berkembang. Selanjutnya adalah tujuan dari analisis pasar. Yang pertama adalah memahami permintaan pasar, artinya mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua adalah mengidentifikasi peluang, artinya menemukan celah pasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, mengukur kinerja produk, artinya evaluasi efektivitas produk di pasar. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi tantangan, artinya menghadapi perubahan dan hambatan di pasar. Selanjutnya adalah metode analisis pasar. Yang pertama, focus group discussion, artinya diskusi kelompok untuk memahami pandangan konsumen. Yang kedua adalah survei market research, artinya pengumpulan data melalui survei.
Yang ketiga adalah sosial media, artinya memantau respon konsumen di media sosial. Dan yang terakhir adalah observasi, artinya mengamati perilaku konsumen dan tren. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pasar, yang pertama ukuran pasar, artinya total nilai pasar. Yang kedua adalah tingkat pertumbuhan pasar, artinya apakah pasar berkembang ataupun menurun. Yang selanjutnya adalah keuntungan bisnis, artinya potensi keuntungan. Yang selanjutnya adalah struktur biaya perusahaan, artinya biaya produksi dan distribusi. Dan selanjutnya adalah saluran distribusi, artinya cara produk sampai kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah tren pasar, artinya perubahan dalam preferensi konsumen. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisis pasar. Yang pertama, menentukan pasar relevan, artinya fokus pada segmen yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi segmen pasar, artinya bagian pasar yang memiliki karakteristik serupa. Dan yang ketiga adalah analisis permintaan pasar, artinya memahami kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah analisis penawaran pasar, artinya kita itu harus evaluasi produk yang ada. Dan yang selanjutnya adalah analisis persaingan, artinya mengamati persaingan yang ada di pasar. Dan yang terakhir adalah analisis lingkungan makro, artinya faktor eksternal yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya adalah contoh analisis pasar. Yang pertama, analisis peluang pasar untuk bisnis kuliner ataupun menemukan peluang di industri makanan. Yang kedua adalah analisis peluang pasar untuk bisnis teknologi atau identifikasi tren teknologi. Yang ketiga adalah analisis peluang pasar untuk bisnis jasa atau potensi di sektor jasa. Dan yang terakhir adalah analisis peluang pasar untuk produk baru atau evaluasi pasar produk baru. Yang ketiga, analisis infrastruktur. Analisis infrastruktur mulai dari aksesibilitas lokasi, ketersediaan sumber daya, dan fasilitas pendukung adalah aspek penting dalam berbagai bidang pembangunan. Nah, yang pertama, aksesibilitas lokasi. Aksesibilitas lokasi merujuk pada kemudahan akses ke berbagai lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas lokasi ini meliputi yang pertama, lokasi yang strategis, yaitu contohnya dekat dengan bandara, stasiun kereta, atau jalur transportasi utama. Yang kedua, transportasi publik, yaitu ketersediaan transportasi yang memadai untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai tempat. Nah, yang ketiga, infrastruktur jalan, yaitu jaringan jalan yang baik dan terawat memfasilitasi mobilitas dan konektivitas antar lokasi. Yang keempat, fasilitas pendukung. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Yang pertama, biaya operasional, di mana biaya operasional ini mencakup semua pengeluaran yang terjadi selama operasional proyek ataupun usaha. Nah, ini itu melibatkan biaya produksi, gaji karyawan, bahan baku, sewa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pendapatan potensial, di mana proyeksi pendapatan adalah perkiraan berapa banyak uang yang akan dihasilkan oleh proyek ataupun usaha. Nah, ini itu melibatkan analisis pasar, harga produk atau layanan, dan volume penjualan. Nah, pendapatan potensial ini membantu mengukur potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Dan yang ketiga adalah investasi awal, di mana investasi awal ini adalah jumlah uang yang diperlukan untuk memulai proyek atau usaha. Nah, ini itu mencakup biaya pembelian aset, renovasi, pemasaran awal, dan lain sebagainya. Nah, itu dia merupakan analisis keuangan. Yang selanjutnya adalah analisis risiko, di mana analisis risiko ini adalah langkah penting dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek, bisnis ataupun organisasi. Nah, di sini terbagi beberapa risiko, di mana yang pertama adalah risiko lingkungan.
di mana risiko lingkungan ini melibatkan dampak negatif pada lingkungan alam sekitar. Nah, ini tuh bisa termasuk polusi udara, pencemaran air, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Selanjutnya adalah risiko hukum, di mana risiko hukum ini terkait dengan pelanggaran hukum atau peraturan yang dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, ataupun reputasi yang rusak. Nah, ini tuh mencakup perizinan, kontrak, hak kekayaan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang selanjutnya adalah risiko ekonomi, di mana risiko ekonomi ini juga melibatkan fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan suatu organisasi. Nah, ini tuh melibatkan termasuk perubahan suku bunga, inflasi, fluktuasi, dan ketidakstabilan pasar. Dan yang terakhir adalah risiko reputasi, di mana risiko reputasi berkaitan dengan persepsi publik tentang suatu organisasi, skandal, ketidakjujuran, ataupun tindakan yang merugikan dapat merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis.